Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Ananta Saputra dengan NIM 20250340122. Perkenalkan, nama saya Atal Adri Putra dengan NIM terakhir 062. Perkenalkan, nama saya Fatonina Mumtaz dengan NIM terakhir yaitu 015. Perkenalkan, nama saya Akbar Wiratama dengan nomor NIM terakhir 111. Perkenalkan, nama saya Aikmal Falevi dengan 3 NIM terakhir 105. Halo semuanya, hari ini saya dan teman-teman saya bakalan bahas sesuatu yang jadi fondasi dari senyum kita semua, yaitu tulang mandibula dan maksila. Yaps, tulang yang suka disalahpahami. Mandibula dikiranya cuma tulang rahang doang. Padahal dia tuh pekerja keras, lebih loyal daripada gebetan kamu yang suka pendek. Dan tentu jangan lupa kita sisipkan nilai-nilai dan pesan-pesan dari agama Islam, karena mempelajari struktur anatomi tubuh manusia itu juga merupakan bagian dari mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada kalian, apakah kalian tidak memperhatikan Quran surat Az-Zariyat ayat 21? Fix, surat ini enak banget sama topik kita hari ini. Pertama-tama kita kenalan dulu. Ini adalah mandibula atau rahang bawah, satu-satunya tulang di wajah yang bisa bergerak. Lalu kedua tulang ini adalah maksila atau rahang atas, yang terdiri dari dua tulang wajah yang menyatu. Mereka menopang struktur wajah di bagian tengah. Nah, kita kan sering ngobrol, sering sibuk ngobrol, sibuk makan, sibuk minum, tapi kita nggak tahu, ini tuh tulang apa sih yang gerak? Padahal Allah itu menciptakan tulang kita itu dengan alasan. Nah, betul banget. Kita sebagai calon dokter gigi dan seorang muslim, rasa ingin tahu itu sangat penting. Nah, karena mempelajari anatomi ini merupakan bagian dari tadabbur yang Allah berikan. Jadi mandibula itu unik banget teman-teman. Ini contoh bagian-bagiannya. Oke, kalau kita lihat di bagian atas ini, dia terdapat ramus mandibula. Di bawahnya ramus mandibula terdapat korpus mandibula. Kemudian di atas dari ramus mandibula itu ada yang namanya processus condylaris. Kemudian di depannya ada processus coronoidus, dan bolongan di sekitar rahang bawah itu namanya foramen mental. Tapi sebenarnya bagian-bagian rahang bawah itu masih banyak lainnya, karena kita juga tidak bisa menjelaskan semuanya secara detail. Tapi rahang bawah itu pokoknya unik banget. Intinya, kalau kita bisa makan ayam crispy tanpa jatuh, itu kerja keras dari mandibula dan TMJ. Terima kasih mandibula. Semua detail itu menunjukkan betapa Allah menciptakan manusia dengan struktur yang pas, tidak terlalu keras hingga kaku dan tidak terlalu lemas hingga rusak proporsional. Sekarang kita ke maksila, yaitu fondasi wajah tengah kita. Nah, yang pertama itu kita punya di sini adalah corpus maxilla. Yang selanjutnya di atasnya itu ada processus frontalis yang menyambungkan dengan tulang frontal. Terus yang selanjutnya di sini di sampingnya yaitu ada tulang zygomaticus, yaitu sebagai tulang untuk membentuk cheekbone. Nah, kemudian ada yang namanya itu processus alveolaris, yaitu tempat gigi atas. Nah, setelah itu ada lagi namanya processus palatinus, di mana dia berada di posisi rongga atas mulut, tempat untuk rongga keras pada akhir mulut. Nah, setelah itu ada sinus maxillaris di sini. Nah, sinus maxillaris ini fungsinya sebagai rongga udara untuk konsonansi suara. Sinus maxillaris, kerennya dia itu bikin kepala tengkorak kita lebih ringan. Bayangin kalau semua yang di tubuh kita ini pada nggak kebayangkan seberapa berat kepala yang akan kita bawa, seperti beban hidupmu. Dan langit-langit mulut itu merupakan struktur yang membuat kita bisa bicara, guys. Nah, Allah memberikan itu agar kita bisa lancar berkomunikasi yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Simpelnya, kalau mandibula itu berfungsi untuk menggerakkan bagian rahang bawah, kemudian sifatnya itu tunggal, kuat, dan biasanya untuk menopang bagian bawah. Kemudian kalau maksila itu bersifat statis, kemudian ganda menyatu, dan biasanya maksila itu membentuk wajah bagian tengah. Kalau dianalogikan,
mandibula itu si pekerja keras, maksila itu si pondasi. Dua-duanya perlu usaha dan doa agar bisa bergerak dan menguatkan. Ketika kita belajar anatomi, kita tidak hanya belajar tentang struktur, tapi kita juga belajar menghargai karunia Allah yang luar biasa kompleks. Allah mengajarkan bahwa tubuh ini adalah amanah, maka mengenalinya, apalagi untuk menolong orang lain, adalah sebuah ibadah. Senyum itu adalah sedekah. Di balik senyum ada dua tulang besar yang berkontribusi, yaitu maksila dan mandibula. Maka dari itu, jagalah dan gunakanlah dengan baik-baik. Belajar anatomi itu bukan sekedar hafalan, tapi cara kita menambahkan rasa syukur. Senyum kita itu bukan hanya indah, tapi juga bukti kekuasaannya. Sampai jumpa di vlog kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.